Om Swastiastu, salam dari Tegal Alpukat Rangdu. Intinya sekali lagi air. Baru melakukan penanaman alpukat Miki bibit dari Desa Wisata Jambu. Ya, instalasi untuk pipa dan sistem penyiramannya sudah selesai. Kenapa saya suka menanam pada saat musim kemarau? Jadi perkembangannya lebih maksimal. Selain itu, karena instalasi terus keadaan air di sini sudah cukup, sistem penyiramannya juga saya sudah instalasi cukup, jadi bisa saya tanam. Ini sudah saya karantina hampir di 3 bulan sampai 4 bulan lebih. Saya langsung tanam hari ini. Sudah selesai alpukat Miki. Ini juga sudah cukup lama alpukat aligator bibit dari Bapak Agus Desa Wisata Jambu. Ya, penyiramannya pakai sekarang kita pakai yang seperti itu, sprinkle. Karena kalau pakai yang sistem tetes belum maksimal, jadi ada kekurangan, dia hanya fokus di tengah saja, tidak menyebar. Tapi dengan ini bisa lebih menyebar dan membantu akar-akar itu untuk lebih cepat berkembang. Karena sistem di perakaran apapun, tanaman apapun, untuk merangsang agar cepat perakarannya, jadi kita menyiramnya agak lebar. Karena kita tahu akar itu akan semakin terangsang untuk mencari di mana sumber air itu berada. Alpukat Miki. Ya. Terus ini durian kane. Pada saat anak saya berumur sekitar 6 bulan saya tanam durian kane ini. Sekarang September ini sudah berumur 3 tahun, berarti kira-kira umur durian ini setelah tanam itu 2,5 tahun. Ya, sekali lagi intinya air, sprinklenya tetap seperti itu. Nah, terus perkembangannya tetap terubus. Yang kemarin ada bilang pruning itu tidak bagus, nggak ada gunanya, tapi ini ya perkembangannya sangat maksimal. Terus pemotongan pucuk juga saya lakukan dan pembentukan cabang-cabang di mana nanti kelak buahnya akan tumbuh ya. 2,5 tahun, ketinggian hampir di 4 meteran ya. Jadi ini hasil uji praktek. Yang lainnya baru saya lakukan pruning, itu sama sekali tidak pernah saya lakukan pruning dulu, tapi karena melihat perkembangan ini maksimal saya lakukan pruning ya. Jadi kalau ada yang bilang pruning itu nggak penting, benar juga kalau nggak mau repot. Tapi yang mau pertumbuhan durian maksimal, lakukan pruning, hilangkan cabang-cabang yang tidak begitu penting dan sisakan batang-batang yang penting. Maka nutrisi itu akan berfokus pada batang dan cabang-cabang yang penting saja. Oke, itu fungsi dari pruning ya. Ini buktinya 2,5 tahun, ketinggian sudah hampir di 5 meteran, besaran batang juga sudah cukup bagus ya. Jadi itu juga penyiramannya, yang satu menggunakan sprinkle seperti itu, yang satu 180, dan dia juga sudah terubus terus karena airnya maksimal. Oke, bisa kita lihat ya. Ya, oke. Ini airnya maksimal, terus di ujungnya juga ya. Lanjut, next. Ini juga, ini durian kelut sengaja tidak saya siram karena oke, nanti kita sharing di video selanjutnya kenapa tidak saya siram, bagaimana penanggulangan biar cepat terubus untuk alpukat. Ini durian kane, penanamannya sekitar 2 tahun, tidak pernah saya apa-apakan dulu. Pruning tidak, pupuk tidak, semprot tidak. Yang uji coba yang besar tadi itu, setelah hasilnya maksimal baru saya lanjut ke sini. Saya sudah lakukan pruning, sudah lakukan penggemburan dan pelebaran, penyemprotan rutin 2 mingguan menggunakan antrakol, insek, profit hijau, atonik, perekat, itu saja. Hasilnya penyiraman rutin, oke ya. Jadi intinya sekali lagi, lakukan penyiraman di musim hujan dan penyemprotan. Sakti apapun, sebagus apapun pupuk teman-teman, sehebat bagaimanapun caranya menyemprot ataupun
memupuk. Jika di musim kemarau ini tanpa didukung dengan air, tidak akan bisa terubus dengan maksimal ya. Oke ya. Jadi sekian update hari ini dari The Tegal Alpukat Rangdu. Kita lihat penyiramannya rutin, terus kelembabannya terjaga. Nanti kita atur lagi penyiramannya seperti apa. Oke ya. Sekian dari saya, salam dari The Tegal Alpukat Rangdu. Sukseme, sukseme, sukseme. Berangkat terus, hajar terus.